Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Kathleen Neka. Teman-teman atau ibu bisa panggil saya Kathleen. Saya dari kelas 11D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penjelasan singkat berhubungan dengan larutan penyangga. Sebelum saya akan menjelaskannya, saya akan memberikan gambaran tentang larutan penyangga. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang larutan penyangga, fungsinya, dan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang larutan penyangga. Pengertian larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga ini teman-teman merupakan jenis larutan yang dapat mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa. Larutan ini terdiri dari asam lemah atau basa lemah serta garam yang merupakan hasil dari reaksi antara asam dan basa. Penggunaan larutan penyangga sangat penting dalam berbagai aplikasi industri seperti dalam pembuatan makanan, farmasi, dan pemurnian air. Lalu, saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat larutan penyangga. Larutan penyangga memiliki beragam fungsi penting dalam berbagai aplikasi industri. Salah satu fungsi larutan penyangga adalah dalam pembuatan makanan. Dalam proses pembuatan makanan, larutan penyangga digunakan untuk mempertahankan pH pada berbagai produk, seperti sosis, keju, minuman ringan. Selain itu juga teman-teman, larutan penyangga ini juga digunakan dalam pembuatan obat-obatan untuk mempertahankan stabilitas pH dari berbagai jenis obat. Lalu saya akan menjelaskan sifat larutan penyangga. Larutan penyangga ini memiliki sifat sebagai buffer atau sehingga dikenal juga sebagai larutan buffer. Sebagaimana sifat larutan penyangga yang mampu menetralkan kelebihan asam atau basa yang ditambahkan. Larutan buffer adalah larutan yang juga memiliki kemampuan untuk menjaga kestabilan pH dalam larutan. Sifat menetralkan ini terjadi karena stabilnya konsentrasi ion di hidrogen atau H+ pada larutan penyangga ketika terjadi penambahan asam atau basa. Dengan kata lain, keseimbangan tersebut disebabkan oleh adanya reaksi antara asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat di dalam larutan. Lalu yang berikut jenis dan contoh larutan penyangga. Larutan penyangga ini terdiri dari dua jenis. Satu jenis larutan penyangga adalah larutan penyangga asam, sedangkan satunya jenis lainnya adalah larutan penyangga basa. Jenis larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan asam garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Contoh larutan penyangga asam adalah asam asetat dan natrium asetat. Asam asetat ini ada CH3COOH adalah asam lemah yang dapat bereaksi dengan natrium hidroksida atau asetat CH3COONA dan air H2O. Natrium asetat memiliki kemampuan untuk menetralkan asam dan menjaga pH tetap stabil. Jadi larutan ini teman-teman, penyangga basa terdiri dari basa lemah dan garam yang terbentuk dari asam kuat yang basa lemah dan basa lemah. Lalu contoh larutan penyangga basa adalah amonia atau NH3 dan amonium klorida NH4Cl. Amonia merupakan basa lemah yang bereaksi dengan asam klorida HCl yang membentuk amonium klorida NH4Cl dan air H2O. Amonium klorida dapat menetralkan basa dan menjaga pH tetap stabil. Lalu, fungsi larutan penyangga secara umum yaitu untuk mempertahankan pH. Hal tersebut bertujuan agar terjadi perubahan yang signifikan karena adanya penambahan asam atau basa. Adapun fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama itu sebagai minuman dan makanan kalengan. Dalam makanan dan minuman kaleng, ada bahan pengawet yang berasal dari larutan penyangga. Larutan penyangga berupa asam natrium sitrat dan asam sitrat. Lalu, yang saya ambil contoh yang kedua itu industri makanan. Fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dapat mempertahankan pH di dalam makanan maupun minuman. Misalnya itu di dalam buah-buahan yang berada di dalam kaleng. Lalu, buah pada kaleng
membutuhkan natrium sitrat dan juga asam sitrat untuk menjaga pH agar buah tidak mudah rusak akibat bakteri. Lalu, yang ketiga, mendukung kerja enzim. Larutan penyangga mampu mendukung kerja enzim di dalam kehidupan sehari-hari. Enzim ini adalah zat katalitik membantu mempercepat proses reaksi biokimia penunjang tubuh. Dengan adanya larutan penyangga ini, pH tubuh manusia berada di kisaran normal sehingga enzim yang ada di dalam tubuh manusia bisa bekerja secara optimal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan dari saya tentang larutan penyangga. Sekian dari saya and see you.